Itu yang ini, Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Malam, Mas. Malam, Mas. Sorry, baru bisa mulai. Ada beberapa gangguan, termasuk Aman, Mas. akunya juga. Emang lagi agak-agak ngedrop ini hari ini. Sariawannya udah oke. Sariawan udah mendingan, vertigonya lagi yang mulai agak rada-rada lagi. Sariawannya udah mau sembuh padahal. Tapi nggak apa-apa lah. Biar Ramadannya pekan awal tenang dulu gitu kan. Jadi ya kita gas aja malam ini. Jadi aman aja. Nah, malam ini pertemuan keempat ya, kita akan ngebahas tentang experience to story content. Nah, jadi kayak gimana kita ngubah pengalaman itu menjadi story content. Caranya sebenarnya sudah kuspil di pertemuan kedua sama pertemuan ketiga ya. Dari kita minta bikinkan ChatGPT-nya menjadi storytelling, tapi bukan itu apa ya? Itu bukan hal yang mendasar. Bukan hal yang mendasar, bukan hal gimana sih bilangnya? Agak bingung nih. Itu bukan secara personal lebih tepatnya. Karena apa? Kalau itu kemarin tuh kan kita cuma minta bikinkan ChatGPT buat konten karuselnya menjadi formulanya storytelling kayak gitu. Nah, tapi yang lebih ditekankan di sini adalah the real story-nya kita dari pengalamannya kita sendiri. Kayak gitu, makanya kalau teman-teman ingat panelku dari pre-webinar bahkan di pertemuan pertama, mana nih? Nah, panelku yang ini itu yang paling bawah, makanya di bawahnya adalah story. Dari general skill, expertise baru story. Karena apa? Ya memang konten yang bisa bercerita. Konten yang bisa bercerita itu adalah konten yang memang benar-benar punya cerita ya. Punya cerita dalam artian cerita kita sendiri. Kita bisa mengarang, mungkin bisa. Cuman akan ada masanya mengarang itu akan mentok dan dirasa enggak, flow-nya pun akan terasa beda kayak gitu dibanding dengan kita benar-benar menulis cerita kita sendiri kayak gitu. Nah, makanya funnel yang paling akhir tuh aku taruh di sini story. Nah, jadi sebisa mungkin apa yang teman-teman mau bahas dari sisi skill atau dari sisi expertise itu kalau bisa di wrap up dengan sebuah story nyata, itu biasanya akan menjadi winning content yang lumayan viral. Ya contohnya aja kayak Mbak Riana sendiri kan kemarin tuh lumayan kan, dari cerita apa tuh yang kemarin dapat 9.000 impression tuh. Kan itu dari ceritanya Mbak Riana sendiri tuh, beneran kayak gitu.
ngajakin orang belajar apa bahasa Jepang atau bahasa Inggris kemarin aku lupa. Nah, itu menjadi pembeda kayak gitu. Jadi jangan sungkan kalau teman-teman punya cerita itu yang bisa kita ramu nih menjadi sebuah konten. Oke, aku langsung aja ke materi. Back to materi. Salah. Oh bener. Nah, jadi realita konten sekarang itu audiens itu nggak kekurangan informasi. Makanya yang mereka cari adalah pengalaman nyata, cerita yang relate, terus perspektif manusiawi, kemudian proses di balik layar, bukan hanya hasil. Nah, dan memang nyata ya, maksudnya dua kontenku yang paling meledak itu kan ada keempat unsur ini gitu. Kayak contohnya winning content yang keempat, yang aku screenshot hasil pekerjaanku. Nah, itu proses di balik layar tuh, nggak cuma sekedar hasil. Nah, makanya, orang lebih suka sekarang konten-konten yang kayak gitu. Karena apa? Fakta itu memberi pengetahuan dan cerita memberi koneksi secara emosional. Nggak cuman sekedar mengedukasi. Karena tadi, audiens itu udah nggak kekurangan informasi ya, apalagi dengan adanya AI sekarang. Kalau kita cuman sekedar berbagi tips gitu, berbagi tips atau kalau berbagi tips masih mending ya, apalagi tipsnya berdasarkan pengalaman kita sendiri. Misalkan, caraku memasak nasi goreng yang beda nih, ini tipsnya, misalkan kayak gitu. Nah, kan ada yang beda nih ceritanya, tapi beda kalau misalkan kita cuman mengedukasi. Kalau sekedar mengedukasi hal yang apalagi umum, misalkan, contohnya apa ya, cara menyelesaikan rumus integral misalkan kayak gitu. Nah, itu kan udah umum ya, kecuali kalau kita punya hacks-nya misalkan lagi, nah itu akan menjadi hal yang berbeda. Nah, ini yang membuat orang lebih tertarik. Karena tadi, sekali lagi audiens itu nggak kekurangan informasi, apalagi dengan adanya AI sekarang, siapapun bisa bertanya tentang apapun ya. Bahkan ya kita sendiri pun bisa bertanya, bahkan terkait tentang kepribadian kita sendiri, kayak gitu. Kita pengen menggali ke dalam diri kita tanpa harus di-judge seorang psikolog gitu kan misalkan, karena kalau datang ke psikolog khawatir nih, nanti dia beranggapan apa ya tentang aku atau pandangannya negatif dan segala macam, kayak gitu. Nah, ada kekhawatiran-kekhawatiran itu gitu kan, tapi ketika ke AI, ya udah, kita ya ngalir aja cerita, punya permasalahan ini. Aku orangnya kayak gini, nah ini gimana ya ngatasinnya, kayak gitu. Nah, sesimpel itu sekarang ya dengan adanya AI. Makanya, kalau kita bisa membuat konten dari pengalaman nyata, cerita yang relate, dan perspektif yang manusiawi, terutama ada proses di balik layar, nah itu bakalan lebih mudah untuk menuju winning content tuh, kayak gitu. Dan, bahkan sebenarnya di Instagram sendiri udah kayak gitu ya. Instagram sendiri udah algoritmanya udah nggak dirancang untuk, video-video yang editable gitulah, editable, yang diedit banget gitu kan. Kalau secara grafik tuh diedit banget, itu malah susah naiknya sekarang gitu. Tapi kalau yang benar-benar pure, bahkan konten-konten yang UGC, ada yang kayak ibu-ibu nyuci bareng kayak gitu, itu cepat viral dan malah cepat naik. Karena apa ya, perspektif manusiawi, kayak gitu. Nah, makanya, kita perlu paham sih, selalu perlu paham, realita konten sekarang kayak gimana, kemudian bisa selalu relate itu kayak gimana ya, tetap update, kayak gitu. Kemudian lanjut, nah apa itu experience based content? Jadi experience content adalah konten yang berasal dari pengalaman pribadi. Nah, itu yang aku ceritain. Kemudian yang kedua kegagalan. Nah, nggak masalah juga loh kalau kita cerita kegagalan gitu kan. Ya itu pun, eee, yang menjadi kekhawatiranku ya dulu pas waktu posting, kontenku yang paling meledak itu konten DevOps, masuk DevOps tapi nggak jago coding, karena kan itu ceritaku sendiri. Aku khawatir jadi perspektif negatif di rekruter. Ternyata ya udah deh, posting aja deh gitu kan aku mikirnya. Ternyata melejit, meledak, dan malah
datengin followers luar luar biasa banyak kayak gitu. Dan ternyata aku tetap dapat aja kesempatan, malah dapat kesempatannya jadi trainer lagi. Jadi ya udah, nggak perlu khawatir masalah kita bercerita kegagalan. Yang penting apa? Yang penting di dalam kontennya kita ngasih solusi kayak gitu. Kita nggak cuman cerita kegagalannya, tapi apa pandangan kita terhadap kegagalan itu. Apakah ada solusi atau kita punya reflektif pembelajaran dari apa yang kita alami kayak gitu. Nah, makanya yang ketiga pembelajaran nyata juga. Jadi poin kedua sama ketiga ini nyambung ya. Yang keempat, observasi langsung. Nah, observasi langsung itu contohnya kayak gimana ya? Mungkin kita bukan sebagai pelaku, tapi kita orang yang melihat ya. Bahasa pandangannya adalah kita orang ketiga. Nah, dari pengalaman yang aku temuin atau dari yang pernah aku lihat misalkan kayak gitu. Nah, itu kan observasi langsung. Yang kelima, perjalanan proses. Nah, yang kelima ini, poin kelima nih yang perjalanan proses, biasanya konten yang mungkin di awal itu sepi biasanya, di awal sepi. Tapi makin ke atas itu dia punya snowball effect, efek bola salju gitu. Makin tinggi. Aku pernah lihat salah satu konten kreator, bukan, ya konten kreator cewek, dia hit talk, dia record day one sampai day 30 dia mulai ngonten. Ya di day one sampai day 2-nya dikit aja yang nonton, 100, 120, 200-an. Begitu sampai ke day 28 udah, wah itu lumayan meledak, puluhan ribu views kayak gitu. Nah itu biasanya memang kalau perjalanan proses kayak gitu, orang sekarang itu suka ngeliat orang berproses kayak gitu, karena ya mungkin mereka udah lumayan banyak yang sadar ya, manusia zaman sekarang, karena udah banyak kemakan janji-janji palsu terkait hasil instan, hasil-hasil instan kayak gitu. Jadi melihat orang yang berproses, awalnya mereka nyinyir, tapi lama-kelamaan akhirnya apa namanya, kayak nge-support kayak gitu. Nah, jadi jangan takut kalau kita itu bukan expertise, makanya ya, dan itu juga yang aku lakuin kan. Aku bikin tulisan konten itu bukan sebagai expertise, tapi ngajak orang untuk belajar bareng. Jadi bisa dibilang perjalanan proses juga. Nah, jadi bukan teori dan juga bukan sekedar motivasi kosong. Karena yang paling penting itu insight yang lahir dari realita dan telah teruji gitu. Nah, kenapa story content itu tumbuh lebih cepat? Karena otak manusia secara alami itu menyukai cerita. Nah, makanya storytelling itu membuat audiens yang pertama bertahan lebih lama menonton atau retention. Yang kedua, merasa terhubung secara emosional. Karena apa yang kita alami pasti juga banyak orang lain mengalami. Ya contoh paling gampang deh, ini contoh paling gampang ya. Dan kalau aku sebut pasti banyak yang mengiyakan ya. Contoh paling gampang misalkan di Instagram atau di TikTok adalah kontennya, kalau misalkan buat perempuan nih, kontennya adalah konten bapak-bapak, bukan bapak-bapak ya, suami yang ibaratkan tuh suami yang loyal dan segala macam. Itu tuh algoritmanya tuh, algoritmanya ke situ. Sedangkan sebaliknya kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki, konten-konten yang masuk itu ke algoritmanya adalah konten-konten yang perempuan-perempuan yang nyuruh atau ibu-ibu yang nyuruh sama sama laki-laki itu harus respect, harus hormat, bla 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 kayak gitulah. Nah itu tuh yang akibatin banyaknya pertengkaran rumah tangga. Karena ya jadinya banyak yang merasa terhubung secara emosional, jadinya malah menginikan ya, mengapa membanding-bandingkan gitu kan, kayak gitu. Nih, akhirnya lempar-lemparan amunisi konten nih. Nih lihat konten ini nih lihat konten ini. Kayak gitu. Nah itu eh, makanya laku banget tuh kalau yang ada permasalahan rumah tangga yang dikontenin kayak gitu tuh cepet ya. Nah, kayak gimana kita nyari itu di ruang kerja sebenarnya. Itu yang paling penting. Ya contohnya juga kayak susahnya nyari kerja di tahun 2025 atau 2026. Itu kemarin tuh lumayan tinggi juga tuh. Karena apa ya, memang kenyataannya udah kayak gitu.
banyak yang terhubung secara emosional, kayak gitu. Nah, misalkan juga ya kayak, mmm, kayak misalkan Mbak Riana deh, pas cerita tentang, eee, challenge-nya dia ketika jadi eksekutif asisten ya, atau jadi personal asisten di kelasnya dia sendiri, di bootcamp-nya dia sendiri yang virtual assistant, eksekutif asisten. Nah, pesertanya, luar biasa interaktif ya, karena apa ya, mereka benar-benar merasa connection-nya ada, dan mereka juga merasa nggak sendiri. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa banget jadi Mbak Riana jadiin sebagai konten sebenarnya. Tapi tetap jangan sampai kontennya bernuansa negatif dalam artian Mbak Riana ngeluh, jangan sampai. Mungkin hook awalnya nggak apa-apa nih, kontradiksi gitu kan, kontradiktif kayak gitu. Kayak, kenapa ia itu orang yang paling mudah disalahin bos, misalkan kayak gitu. Nah, ternyata di ujung-ujungnya, oh enggak, ada solusi-solusi lain lah. Ya, kita perlu nyatet, perlu ini, perlu itu, dan perlu selalu sedia data dan segala macam. Nah, hal-hal solutif yang kayak gitu yang bisa, jadi orang senang jadinya ngeliat, "Oh, ini kontennya cuman kontradiktif bagian hooknya doang kok," kayak gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga, mengingat pesan lebih lama, recall, ya. Karena cerita itu kan selalu berurutan, jadi kita itu lebih mudah mengingat, makanya mengingat pesan lebih lama, itu dan kita juga bisa recall. Kita bisa cerita, ya contoh dari teman-teman semua dia pasti bisa nyeritain, ada ngelihat konten yang menarik, bisa ke pasangannya atau ke temannya, nyeritain nih, "Eh, aku kemarin lihat konten kayak gini loh, dia kayak gini, terus lanjut kayak gini, akhirnya, meledak," kayak gitu atau apa, kayak gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kenapa story konten itu sangat-sangat kuat. Kemudian poin keempat yang paling penting adalah lebih percaya pada kredibilitas kreator atau trust. Nah, kalau udah masuk ke sini, kita udah trust, itu akan banyak biasanya muncul opportunity-opportunity yang, magnet yang datang. Nah, story itu mengaktifkan emosi sebelum logika. Makanya sebisa mungkin teman-teman coba list deh, apa cerita-cerita yang bisa teman-teman jadikan konten sebenarnya. Itu yang paling penting. Kalau udah dapat kayak gitu, coba itu dituangkan menjadi bentuk carousel dan ceritanya dalam bentuk caption untuk carouselnya ya. Aku yakin kalau dalam sepekan itu ada bikin 3 konten kayak gitu, salah satunya akan ada yang jadi winning konten, kayak gitu. Kita lanjut. Secara umum story konten, banyak kreator salah memahami storytelling nih. Yang pertama curhat tanpa insight, yang tadi aku bilang ya, jangan sampai kita curhat atau bahkan mengeluh isinya tapi nggak ada insight-nya, nggak ada solution-nya, nggak ada reflektifnya. Itu bahaya banget. Yang kedua cerita terlalu panjang tanpa arah. Nah, ini juga jangan sampai. Karena audiens itu, betah ke bukan betah, datang atau stop scroll ke konten kita karena apa? Karena mereka tertarik dari sisi hook awalnya. Tapi jangan sampai hook itu kita sia-siakan, dalam artinya isinya terlalu kita bertele-tele atau berputar-putar ya. Jadi isi harus tetap terarah. Makanya kemarin di pertemuan kedua udah aku ajarin tuh bikin formula storytelling ya. Nah, itu untuk memudahkan juga buat teman-teman supaya bikin story kontennya nih semakin kuat. Jadi teman-teman punya cerita pribadi, udah punya formulanya, cerita itu masukin dalam formula tersebut, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, fokus pada diri sendiri, bukan audiens. Nah, jadi sebisa mungkin, walaupun ceritanya adalah cerita kita pribadi, fokus pada diri sendiri, cuman ya tadi karena kita ngasih solusi dan segala macam, nah itu kita kayak ngasih pembelajaran ke orang lain dan insight gitu ya. Itu yang bikin kita bisa, leverage, bahwa kita perhatian sama audiens, nggak cuman fokus tentang ngomongin diri kita doang. Dan yang keempat, tidak ada pembelajaran yang bisa diambil. Nah, ini jangan sampai. Karena story bukan sekedar cerita, story itu harus membawa makna, kayak gitu.
Kemudian kita lanjut. Nah, framework-nya, experience to value-nya, ini rumus untuk mengubah pengalaman menjadi konten. Yang pertama bisa kita tuliskan dulu experience-nya tadi, pengalamannya apa nih? Pengalaman cerita teman-teman semua bisa di-list dulu. Kalau ada 3 ya nggak apa-apa, kalau adanya 5 sampai 10 lebih bagus gitu kan. Kita list dulu, kemudian dari 3 tadi bisa kita ajukan ke ChatGPT. Ini apa nih yang paling menuai konflik, yang paling kontradiktif, yang bisa dijadikan hook, yang bikin orang stop scroll. Nah, tapi tetap kasih lessons-nya kayak gitu, ada pelajarannya. Nah, dari lessons, pelajaran, kemudian masuk ke insight yang akhirnya bisa menghasilkan value. Karena tanpa konflik itu nggak ada ceritanya, dan tanpa lessons itu nggak ada value-nya. Jadi ya selalu ya, tadi kenapa aku bilang kontradiktif itu kita jadikan taruh di hook, karena itu konfliknya gitu. Hook itu paling menarik kalau berbicara di sisi konflik. Paling gampang sih, paling gampang sebenarnya kalau misalkan bingung nih ya, contoh deh, ini deh, sebentar. Nah, ini bisa dilihat dari kontenku yang terakhir di hari Rabu. Teman-teman bisa lihat, ini kan konflik ya. Judulnya DevOps System, Coding versus System. Baik, di sini udah ya. Nah, ini kan konflik. Nah, muter lagi. Coding system versus coding versus system apa ya? Kayak gitu. Lumayan lama. Kita lihat dari sini deh. Dan kelihatan. Dari sini. Nah, ini DevOps coding versus system. Ini kan konflik nih. Mana yang lebih berbahaya? Nggak bisa coding atau nggak paham sistem. Dan teman-teman bisa lihat impressionnya berapa tadi ya. Udah di 4.000 ya tadi. Kita klik lagi. Oh, 3.000. Impressionnya udah di angka 3.300. Kayak gitu. Itu ya. Jadi mencapai angka di atas 2.000 tuh lumayan mudah lah di LinkedIn kalau teman-teman udah dapat rumusnya. Di atas 2.000 aja tuh kalau udah konsisten kita lumayan kok. Lumayan dapat dapat followers terus ya. Aku kembali ke materi. Nah, jadi ingat ini frameworknya experience, conflict, lessons, insight, value. Kemudian storytellingnya kemarin udah ada di pertemuan kedua. Aku juga lupa tuh. Intinya konflik dulu. Hooknya tuh konflik atau kontradiktifnya. Yang kedua situasi awal, yang ketiga apa gitu kan, sampai ke solution, sampai ke situasi akhir, sampai ke insight-nya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, menemukan experience yang layak jadi konten. Nah, hal yang terasa biasa bagi Anda seringkali luar biasa bagi audiens. Makanya itu gali dari cerita. Kesalahan yang pernah terjadi apa, momen hampir gagal itu apa, kemudian perubahan mindset, pengalaman kerja nyata, dan feedback dari klien atau audiens. Nah, kalau yang ini udah aku ajarin nih kemarin nih yang feedback ya, udah aku ajarin. Nah, tinggal teman-teman coba ambil dari 4 poin pertama nih. Kesalahan yang pernah terjadi, apa momen hampir gagal apa, itu kan yang tahu teman-teman semua nih. Kalau feedback kan ya nanti kalau kita udah dapat komen dan segala macam ya. Bisa juga cerita pribadi, feedback dari klien nih, contohnya misalkan ada yang punya klien dari luar negeri, misalkan kayak gitu. Nah, selama kerja sama klien luar negeri itu apa tuh feedbacknya, atau misalkan punya konflik apa sama rekan kerja, itu sebenarnya bisa banget diangkat juga. Yang penting tadi ya, jangan sampai nggak ada insight, nggak ada value-nya. Intinya jangan sampai kelihatan kita itu sifatnya adalah ngeluh, itu aja. Kalau sampai kelihatannya kita ngeluh, nah itu agak-agak mengurangi value kita sendiri. Itu yang jangan sampai. Kemudian lanjut.
Nah, struktur story konten yang efektif, format sederhana, yang pertama hook problem, masalah yang menarik perhatian. Nah, makanya tadi aku bilang bisa konflik, bisa berupa kontradiktifnya. Nah, ini situasi awal konteks kejadian, kemudian ada challenge-nya, konflik atau tantangan, titik ketegangan. Yang keempat ada turning point atau momen perubahan atau solusi. Yang kelima insight. Nah, yang tadi kan yang sesuai aku jelasin, pelajaran untuk audiensnya apa. Dan yang keenam, nah, tentunya insight ini bagian akhir isi ya. Keenam adalah CTA-nya tentunya pastinya. Pelajaran untuk audiens. Kalau misalkan kalau menurut kalian gimana? Atau kalian pernah punya pengalaman yang sama kayak gitu? Kasih tanda tanya di slide akhir untuk CTA. Nah, struktur ini menjaga audiens tetap mengikuti alur. Jadi itu juga penting banget. Nah, ini contoh transformasi experience. Perbedaan framing menentukan ketertarikan. Pengalaman mentah, saya pernah gagal closing klien. Kemudian menjadi story content, saya kehilangan klien besar karena satu kesalahan komunikasi. Nah, orang kan bertanya-tanya, apa nih satu kesalahan komunikasinya apa? Gitu. Nah, itu makanya spesifik menciptakan rasa penasaran. Kalau cuman saya pernah gagal closing klien, buat HR atau recruiter yang enggak ini nge-swipe gitu kan, ngelihatnya minus duluan. Tapi kalau kayak gini, orang akan penasaran nih, satu kesalahannya apa? Ya udah dia akan swipe kayak gitu. Nah, kemudian hook story yang menarik, 3 detik pertama menentukan segalanya. Jadi hook yang efektif biasanya mengandung konflik. Jadi hari terburuk dalam karir saya, atau misalkan mau ekspektasi konten terbaik, saya justru bikin unfollow, kemudian menunjukkan kerentanan. Saya malu mengakui ini, tapi apa? Atau membuka rasa ingin tahu. Ada satu pola aneh yang saya temukan setelah analisis 100 konten. Nah, jadi orang akan bertanya-tanya, apa nih yang ditemukan nih? Pola aneh apa nih? Gitu. Nah, ini kontradiksi untuk memancing atau menarik perhatian. Jadi itu penting banget. Makanya eh, tadi teman-teman harus paham konteks konflik atau kontradiktifnya kayak gimana dan itu bisa kita ramu. Dari ChatGPT sendiri belum tentu ya, belum tentu sesuai bisa kadang ngasih hook kayak gitu. Makanya aku sendiri benar-benar kadang bikin sendiri aja. Contohnya kayak kalau kontenku yang paling paling gede itu di 48.000, itu aku bener-bener se-flow itu bikin, nggak ada minta ChatGPT ini hooknya kayak gimana, itu enggak. Langsung benar-benar dari aku, ternyata itu malah melejit banget. Dan sampai sekarang yang benar-benar aku minta ChatGPT untuk coba, dia ngasih feedback untuk hooknya diganti. Aku ganti itu belum pernah ada yang nembus sampai 10.000 lebih, ada nggak ya? Kayaknya kayaknya nggak ada deh. Jadi hooknya masih benar-benar dari aku pribadi, kalau yang di atas 10 ribuan ya, kayak gitu. Di sini, wait, belum keganti presentasinya. Aku buka dulu deh. Nah, ini Docker versus Kubernetes. Ini aku bikin sendiri nih. Nggak minta nggak minta pendapat ChatGPT dulu, belum tahu ya. Di winning content pertama sama kedua sama ketiga aku belum tahu tuh cara minta feedback ke ChatGPT, belum terfikirkan waktu itu. Oh, yang ini nih. Nah, ini juga mau masuk DevOps tapi nggak bisa coding. Ini benar-benar dari aku juga, dari aku pribadi bikin tulisannya kayak gini. Slide isinya ya, slide isinya dari susunan ChatGPT. Cuman kalau masalah hook, eh, ya tadi teman-teman perlu banyak riset, perlu perlu riset, perlu banyak ini, perlu banyak coba. Karena ya ChatGPT sendiri belum tentu sih bener kayak gitu. Ini agak-agak ngeselin LinkedIn beberapa pekan ini kok lemot banget. Kita lanjut dulu deh. Hmm.
Sini. Nah, ini kontradiksi untuk memancing atau menarik perhatian tadi ya. Kemudian emotional connection strategi. Story bekerja karena emosi, jadi jangan hanya menyentuh logika, tapi sentuh hati audiens. Kita bisa berbicara dari sisi struggle, perjuangan berat, atau menghadapi tantangan itu apa. Ya, ini termasuk challenge ya. Yang kedua discovery, momen menemukan solusi tak terduga. Yang ketiga relief, rasa lega setelah masalah selesai, kayak gitu. Yang keempat realization, kesadaran baru akan sebuah kebenaran, atau yang kelima transformation, perubahan nyata di diri Anda, ada before afternya. Nah, jadi audiens itu tidak hanya belajar, tapi mereka ikut merasakan perjalanan kita itu kayak gimana. Ini makanya emotional connection strategi itu juga bisa. Kemudian lanjut di storytelling untuk personal branding. Nah, cerita itu jembatan untuk menjadi penghubung antara expert dan audiens ya. Jadi story membantu untuk membangun apa? Authenticity, keaslian. Kemudian yang kedua trust, yang ketiga human authority, otoritas yang manusiawi, yang keempat intimacy atau kedekatan dengan audiens. Nah, expert tanpa cerita itu sama dengan terasa jauh dan kaku. Tapi expert yang bercerita itu terasa nyata dan dipercaya. Makanya aku menempatkan funnel story itu paling bawah karena memang itu sebenarnya poin formula paling pentingnya teman-teman untuk teman-teman bisa dapetin winning content. Dan bahkan itu sebenarnya udah aku bocorin di free webinar loh gitu kan. Nah, cuman buat yang tahu nih story itu tuh kayak gimana ya teman-teman semua kan. Buat yang ngikutin dari free webinar mungkin ngiranya story itu ya cuman bercerita aja gitu, bercerita konten, bikin konten apa dari ChatGPT, oh mau bikin konten virtual assistant, akhirnya cuman bercerita tentang virtual assistant, padahal bukan itu. uh, Fakta, realita story yang ada di funnel yang aku taruh, tapi adalah story-nya itu adalah cerita atau pengalaman kita pribadi sebenarnya, itu yang paling penting. Nah, dan itu semua ya teman-teman bisa dapetin di bootcamp ini gitu kan. Itu kenapa bisa beda banget nih teman-teman yang ikutin bootcamp sama enggak. Kemudian repurposing experience. Satu pengalaman bisa jadi banyak konten. Ini bener banget ya. Contohnya kayak awal kontenku yang tadi mau masuk DevOps tapi nggak jago coding. Akhirnya dari situ aku punya beberapa turunan konten lagi yang walaupun tidak semeledak itu tapi lumayan. Ya contohnya kayak yang tadi terakhir ya, DevOps coding versus system. Itu kan bisa di impression 3.000 tuh. Yang lainnya ada juga tuh. Eh, ada yang mirip juga itu di 8.000 impression kayak gitu. Nah, jadi ya lumayan banget teman-teman. Kalau udah kita nemu satu winning konten, itu untuk bisa konsisten di angka ribuan impression tuh enak gitu. Kayak kita benar-benar nemu jalannya. Nah, satu pengalaman bisa jadi banyak konten, itu bisa kita buat dari story video, tapi ini teman-teman nggak perlu. Karena bikin carousel aja banyak yang belum bisa memenuhi ya, belum bisa memenuhi target. Kemudian yang kedua carousel insight. Yang ketiga trade edukasi. Kalau ini belum bisa dulu kita di LinkedIn karena agak susah ya orang ini kita dari berdasarkan tulisan doang di LinkedIn. Kemudian yang keempat quote lessons. Nah, quote lessons ini juga kalau kita punya quote lessons yang menarik itu bisa jadi hal yang bagus juga sih. Contohnya aku ada bikin quote lessons di slide-ku yang keempat kalau nggak salah, slide keempat atau slide kelima nih. Nah, aduh. Di teman-teman LinkedIn seberat itu juga nggak sih? Padahal cuma 2 MB-an loh ininya. Nah, ini buka dari sini aja deh biar nggak terlalu loading.
Nah, mana sih slide 4? Oh, ini slide 7 nih. Ini aku bikin quote pada judul, coding itu penting tapi paham sistem itu tanggung jawab. Akhirnya ada yang balas di komen. Dia mengulang itu, dia recall, dia callback. Dia paham kalau itu tuh quote sebenarnya. Nah, coding itu penting tapi paham sistem itu tanggung jawab. Thanks Pak insight-nya. Tuh teman-teman. Jadi ya kadang kita harus pintar-pintar bermain kayak gitu sih. Tahu cara bikin sesuatu yang menarik di setiap slide-nya. Dan bahkan aku dapat ini dari ini ya, dari ChatGPT. Cuman waktu itu ChatGPT itu bikin coding itu apa, terus paham sistem itu tanggung jawab. Nah, aku ganti tuh coding itu penting kayak gitu. Aku ganti sedikit. Jadi tetap ada sentuhan personal sih. Nggak bisa benar-benar 100% kita percayakan ke ChatGPT juga. Oke, kita lanjut. Mana lagi? Ini di sini. Kemudian behind the scenes. Behind the scene ini sama tadi ya, proses di balik layar. Nah, karena apa? Pengalaman adalah sumber konten tak terbatas. Jadi jangan biarkan berlalu begitu saja. Jadi tulis apa yang menjadi pengalaman teman-teman kalau bisa di list dan lempar itu ke ChatGPT dan buat ceritanya jadi menarik. Jadi bukan kita mengada-ngada cerita, tapi cerita yang ada kita perbagus flow-nya aja kayak gitu, bukan berarti kita mengarang-arangnya. Karena kalau yang mengarang-arang itu lama-kelamaan akan mentok sih. Ya, satu dua kali kita bisa ngarang ya, tapi 10 ke 11 itu agak sulit. Kemudian kesalahan fatal experience content. Yang pertama oversharing hal yang tidak relevan. Nah, jangan sampai oversharing juga. Yang kedua drama berlebihan. Nah, jangan sampai isinya tadi yang aku bilang, isinya lebih banyak keluhan nih daripada kita ngasih insight dan solusinya. Akhirnya malah kayak jadi terlihat drama banget. Yang ketiga membuat cerita terlihat sempurna. Nah, orang itu ngerasa relate sama cerita kita sekarang itu bukan karena yang paling sempurna ya. Justru ya tadi karena ada sisi dan perspektif manusiawinya. Yang kita misalkan melakukan kesalahan dan kita reflektif kayak gitu ke diri kita sendiri dan kita ngasih insight ke orang lain. Nah, harusnya ada 3 poin yang menjadi pelajaran buat aku kayak gitu misalkan. Hal-hal kayak gitu itu orang kebanyakan orang sekarang suka. Kemudian yang keempat tidak menghubungkan dengan audience problem. Jadi audiens itu tidak mencari pahlawan super, mereka mencari teman seperjalanan yang jujur dan bertumbuh. Makanya itu personal branding yang aku bangun sekarang. Jadi aku bangun personal branding adalah personal branding orang yang sedang belajar. Akhirnya ya bisa teman-teman cek hampir nggak ada komen-komen yang negatif di aku ya. Komen yang negatif pun ya kayak kemarin tuh senegatif-negatifnya adalah dia mengkritisi tulisanku terlalu terlihat AI kayak gitu doang, bukan yang ah ini orang sok tahu deh ini itu nggak ada, alhamdulillah kayak gitu. Nah jadi ya jangan sungkan dan jangan terbebani harus expert dulu. Nah kemudian story as growth engine. Jadi gimana caranya cerita itu bisa menjadi engine untuk pertumbuhan kita nih. Karena di sosial media informasi itu membuat orang tahu, tapi cerita itu membuat orang care kayak gitu. Care sama kita dan peduli sama kita. Dan pengen tahu gitu kan, pengen tahu lebih dibanding sekedar informasi. Karena kalau informasi ya tadi orang bisa dapat dari mana aja, dari AI sekarang bahkan ya secepat itu ya. Tapi kalau dari cerita kita ada hal yang nggak bisa diceritain sama AI kayak gitu. Nah, ketika pengalaman diubah menjadi insight, kreator itu nggak cuma membuat konten, tapi membangun hubungan. Karena dari experience itu punya sebuah arti, dari arti itu tumbuh koneksi. Yang akhirnya dari koneksi muncullah pertumbuhan atau growth kayak gitu. Kita lanjut.
Nah, ternyata sudah habis. Oke, sampai sini ada Q&A dulu. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan. Kalau ada yang mau minta feedback terhadap kontennya juga boleh. Nggak harus bertanya tentang materi yang hari ini ya, boleh yang udah lewat juga boleh. Mas, aku mau nanya dong. Ya boleh, silakan. Eh, kan aku kan kayak akhir-akhir ini ngasih kontennya itu kan tentang kayak langkah-langkah yang perlu dilakukan gitu lah ya, Mas, kurang lebih. Maksudnya kayak, Masalah hah? apa tadi? Sorry, suaranya kurang jelas. Langkah-langkah, langkah-langkah, Mas. Kayak Oh, langkah. misalnya, kayak Oke. kenapa? Maksudnya kayak yang tadi gitu saya kayak kenapa sih orang banyak yang mengecilkan seorang admin atau misalnya kayak meremehkan kerjaan EA, padahal mereka nggak tahu kayak gitu kan. Itu apa dikombain sama yang tadi kayak yang Mas info di awal itu ya kayak pengalaman storytellingnya dimasukin lagi gitu ya Mas ya? Buat Mm-mm. narik engagementnya. Bisa di ini ditarik atau di-combine Mariana. Apalagi ini ya, banyak yang salah persepsi kan kayak kemarin kan pembahasan Mariana tuh menarik tuh sebenarnya. Bahwa kita tuh eksekutif asisten tuh udah nggak banyak bermain sama urusan dokumen loh gitu. Jadi itu bisa banget sebenarnya kita ini kontradiktif ya. Dari sisi kontradiktifnya adalah eksekutif asisten tuh bukan sekretaris yang ngurusin dokumen, yang cuman ngurusin dokumen kayak gitu bahasanya lah misal. Nah, karena ternyata apa ya, eksekutif asisten tuh lebih ke bahasanya benar-benar yang ngebantu bos ngurusin perintilan-perintilan urusan-urusannya dia gitu kan. Strategic Nah, itu partner. itu kayak gimana Mbak Rena ramu tuh jadi sebuah cerita kayak gitu. Lempar ke ChatGPT tinggal bikin flow-nya aja. Tapi real dari cerita Mbak Riana gitu kan. Itu caranya. Oke oke Mas. Thank you Mas. Oke, sama-sama. Yang lain? Oke, kalau belum ada, aku mau ke view profilnya dulu nih. Buat kita sedikit iniin ke teman-teman. Ini mungkin beberapa part yang belum sempat aku ajarkan. Kalau teman-teman udah ada punya konten, bisa tambahkan fitur nih ya untuk meng-highlight konten-kontennya teman-teman. Kayak punya aku ini kan nih yang aku masukin ke fitur ini adalah konten-konten yang likes-nya lumayan banyak. Kayak ini 891, 257, 384, 176, 155. Kalau mau aku tambahin bisa lagi nih, klik tambah, add a post, tinggal aku cari. Ini yang coding versus sistem. Hmm, nah, ini jadi DevOps itu harus males 84. Lumayan.
Nah ini DevOps nggak harus jago coding. Ini yang aku tadi maksud. Ini 8 ribuan nih. Di 120. Tinggal aku klik feature, nambahin, udah. Dia secara otomatis akan nambah di sini. Aku ini. Nah, DevOps gak harus jago coding. Ini mau masuk DevOps tapi nggak jago coding. Itu mirip kan? Cuman ada secara hook itu beda banget. Padahal pembahasannya sangat-sangat mirip. Nah, yang satu ngasilin 891, yang satu ngasilin 120. Komennya 49, yang satu 8. Tapi ya karena ini ada karena dapat ini dulu gitu loh. Nah, itu yang bisa kenapa aku sangat-sangat menekanin teman-teman untuk posting dulu. Karena kalau udah nemu winning kontennya, kita bisa ngelahirin postingan-postingan yang konsisten nih. Nggak harus viral terus, tapi minimal konsisten secara impression. Ini aku buka, kalau nggak salah di atas 8.000 apa 7.000 ya. Lupa deh. 8.000 benar. Ya kan? Di atas 8.000 impression gitu. Ini yang kita cari kayak gitu. Nah, ini bahkan di ini juga ya, di komen sama lumayan banyak orang. Aku view analytics, save-nya lumayan banyak. Ini save-nya 24 gitu. Nah, kayak gitu kita perlu nemu satu aja winning content, itu bisa banget buat teman-teman nemuin formula untuk seterusnya. Caranya aktifin ini gimana? Ini bisa aktif kalau udah ada postingan ya. Kalau udah ada postingan konten kayak gini, caranya di sini. Bentar. Nah, ini ada add section, klik, kemudian add feature nih. Nah, gitu. Tuh. Tuh, kemudian yang paling penting, jangan sampai nggak ada about juga, nambahinnya sama aja ya di add section, cari aja add about. Kalau sampai nggak ada about, agak-agak sih, karena itu core-nya nih. Oh, udah nggak ada, karena udah ada ya. Recommended additional. Ya, dia masuk di core. Ini kalau terkait fitur, kemudian license and certification juga sebisa mungkin bisa ditambahin. Kalau mau nambahin section-section kayak gini di mana? Ini tinggal diklik add section aja. Ini add section. Kemudian kalau untuk meleverage profil itu bisa di enhance profil. Nah, cuman ini harus teman-teman ini ya, with premium get personalized profile suggestion. Kalau saranku sih ketika teman-teman udah bisa mulai aktif kontennya, itu bisa nih aktifin premiumnya, terus enhance profilnya. Itu akan sangat-sangat membantu. Kayak gitu. Ini beberapa fitur yang perlu teman-teman bisa tambahkan. Kayaknya aku ada ketinggalan lagi deh. Bentar, wait. Ada juga. Nah, ini add project kalau misalkan kita punya project ya. Kemudian kalau di core, ini add services. Kalau misalkan kita mau jual Upwork kita atau segala macam, itu bisa.
agak nge-hang. Teman-teman bisa ngecek juga profil engagement-nya ya. Ini ada kayak gini. Kalau mau lihat detail sih kayak gini nih. With premiumnya harus dibuka. Tapi aku nanti dulu deh. Aku agak nanti dulu mau aktifin premiumnya lagi. Karena ya menunggu bener-bener bisa lumayan aktif. Nah, biasanya di bulan Ramadan kayak gini, ini waktu yang tepat sih kalau kita ngonten ya. Itu bakalan banyak after Ramadannya kesempatan-kesempatan bermunculan kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya boleh sebelum kita masuk ke experience-nya. Ini bisa juga ditambahin dari sini ya. Ada ad service nih. Kalau misalkan nggak nemu ad section-nya. Ad service, get start. Oke, nggak ada yang nanya lagi nih. Yakin? Ada yang mungkin bingung, punya pengalaman apa ya gitu. Kalau misalkan bingung tadi di list aja. Buat list dulu nih. Apa yang biasanya menjadi permasalahan seorang eksekutif asisten misalkan kalau untuk Mbak Riana. Nah, misalkan kalau untuk aku kan sebagai DevOps ya pekerjaanku sebelumnya. Nah, itu bisa aja kita brainstorming dulu ke ChatGPT juga bahkan kalau untuk story. Kayak kita untuk anggaplah kita lupa nih, ya Mbak Riana misalkan udah bertahun-tahun sebagai IE ya. Karena ngerasa udah biasa, ternyata padahal itu tuh dulu masalah, tapi buat Mbak Rina sekarang bukan gitu. Tapi begitu kita brainstorming mungkin baru kita keingat lagi, oh iya, ini tuh dulu masalah yang pernah aku hadapi nih dan aku udah menganggap itu hal yang biasa. Itu kalau aku angkat berarti yang junior-junior eksekutif asisten pasti relate. Nah, itu bisa banget kita coba brainstorming dari ChatGPT juga. Caranya gimana? Seperti biasa, manfaatkan chat yang udah kita pakai ya. Yang udah kita pakai untuk brainstorming, jangan berganti-ganti chat. Apalagi kalau kita pakainya yang free. Kalau yang free itu dia terbatas memorize-nya itu terbatas soalnya. Kalau yang pro memang bisa berkesinambungan, cuman khawatirnya
itu dia nggak konsisten menjawabnya, karena akan tercampur sama memorize dia yang lain. Misalkan di sini, nah di sini kan ada dia nih, ada 5 case studi gagal implementasi AI, career survival gap era AI, ada nih beberapa ini yang dia iniin ke aku. Aku anggap aja mulai dari awal lagi, tapi lanjut di chat yang sama. Coba kamu klasifikasikan. Diklasifikasikan. Nah, kita lihat secara klasifikasi dulu. Ada nggak nih yang pernah kita alami ya sebagai cerita kayak gitu. Kalau kita nggak, kalau kita bingung, kita mau nyeritain apa ya? Kita lihat dulu dari beberapa klasifikasi permasalahan. Nah, terlalu fokus tools ini benar, tidak paham alur sistem end to end juga benar sih. Nah, ini klasifikasinya ada 10 ide, dari 10 tadi jadi 10 ide. Nah, ini nomor satu nih bener banget sih. Aku nggak kepikiran bikin kan. Akhirnya ada nih dari ngajarin teman-teman aja jadi ada kepikiran ide aku. Local word production broken, bagus nih. Perlu tak jadiin konten nih. Restart server bukan solusi DevOps. Kalau ini udah pernah aku jadiin nomor 4, udah pernah aku jadiin konten. Nah, nomor satu nih belum pernah nih. Bisa. Oke. Oke, aku teringat ide nomor satu. DevOps. Semula termasuk aku sendiri dulu. Explorer, local server, dan production yang berbeda.
Memakai untuk nah ini aku langsung minta buatin dia 3 ide konten ya terkait ini. Aku cerita dulu ke dia. Nah ini justru emas konten dia bilang. Tuh, dia sampai bilang kayak gitu. Padahal aku nggak ada kepikiran ya ini. Kalau yang lain udah. Yang lain kayak gini, ini kenapa server down padahal kodenya aman, ini udah. Ini juga pernah. Kalau ini tuh terlalu umum, restart server ini bukan solusi, ini udah terlalu umum. Kalau scaling aku nggak terlalu ngerti. Karena aku belum sampai di tahap scaling waktu jadi DevOps. Jadi aku nggak ngambil kayak gitu. Nah kalau nomor satu ini benar banget nih. Nah, akhirnya dari ngajarin teman-teman, aku juga dapat konten kan, kayak gitu. Seperti itu. Itu makanya perlu banget. Ini ada konten satu, ini ada konten dua. Ini kesalahan tiga. Ini ada konten tiga. Nah, ini yang bisa aku dapetin ya. Dari aku cerita ke ChatGPT nih, ada tiga jenis kontennya nih yang bisa aku bikin. Tinggal aku pilih yang mana. Ini dari cerita pribadi. Ini benar-benar cerita pribadi nih. Nah, itu teman-teman bisa kopas hal kayak gitu. Cuman ya tadi, ini tuh yang bisa nemuin formulanya kayak gini, itu teman-teman sendiri. Makanya aku di sini cuma bisa bantu untuk ngarahin nih, untuk ngarahin dan coba bantu gali. Nah, kalau ada kontennya sebenarnya enak, kita bisa gali bareng. Mungkin dari Mbak Riana yang udah ada beberapa konten itu bisa banget juga sih, udah dimulai digali kayak gitu. Seperti itu. Nah, ide satu itu viral awareness, ide dua edukasi mindset, ide ketiga personal credibility, trust builder. Nah, tinggal aku mau pilih yang mana nih? Mau yang untuk awareness, untuk growth, ide kedua ini untuk authority, yang ketiga untuk trust content, personal credibility. Gitu. Tapi apakah hooknya aku akan ambil kayak gini sepenuhnya? Enggak. Seperti itu. Nah, jadi itu mudah-mudahan menjawab ya Mbak Riana bingungnya gimana. Ya mungkin kita bingung di awal kayak aku tadi benar-benar ini ya nyoba aja juga ternyata malah dapat ide konten nih. Dan ini akan aku jadiin kontenku for next week yang depan. Karena yang pekan ini udah yang kemarin yang aku jadiin storytelling itu kayak gitu. Yang lain boleh kalau ada pertanyaan? Ada?
Oke, untuk pekan ini aku akan kasih tugas teman-teman. Sebentar, aku buka dulu. Silakan kontennya dikumpulkan dalam bentuk slide ya. Slide-nya slide biasa 16:9, bukan slide carousel. Carousel itu kan jenis konten kita ya. Terus sebentar, dari sini. Nah, kemarin kan udah aku buat tuh, aku ajarin teman-teman screenshot hasil kontennya, lempar ke GPT. Nah, aku pengen semua slide-nya itu dimasukin dalam satu slide kayak gini ya. Ini akan masuk ke pembahasan analisa kita nanti di pertemuan depan soalnya. Jadi udah ada berapa konten, harusnya udah ada 6 teman-teman. Jadi slide satu ini konten pertama, slide 2 nanti konten ketiga, slide 4, slide ketiga nanti konten yang ketiga. Totalnya semua kayak gini nih, ada. Ini punyaku ada 10 slide nih ya. Ini satu konten nih, 10 slide gitu. Ini nanti salah satu fungsinya bisa kita jadikan portofolio ya, gitu. Jadi silahkan dibuat. Itu kenapa aku minta teman-teman buatnya carousel juga, bukan single image. Karena single image ya, yang kayak aku bahas kemarin ya. Pertama itu akan teman-teman terjebak di desain, pasti. Gambarnya cuma satu, tapi desainnya bikin luar biasa riuh. Yang kedua, penilaian desain akan sangat-sangat menjadi hal yang utama di single image kayak gitu. Kalau di carousel enggak. Dan yang ketiga, kayak gimana kita meramu sebuah carousel ini ya, jadi konten yang menarik. Itu yang paling penting juga. Berarti ada 6 slide. Ini created content, konten yang udah dibuat. Created content satu, created content 2, misalkan kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Boleh, terkait tugasnya. Jadi konten-konten yang udah dibuat, dibuat kayak gini. Dan sebisa mungkin semuanya kontennya konten carousel ya, bukan yang konten postingan teks. Oke, nanti aku tambahin di slide-nya punya aku tadi deh, biar ada tambahan tugasnya biar bisa dilihat lagi. Oke, yakin tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, aku tutup nih soalnya nih. Oke, kalau tidak ada berarti jelas ya.
Oke, aku cukupkan sampai di sini. Thank you banget buat semuanya yang udah hadir malam ini. Kita tunggu tugasnya dan kita ketemu lagi di pekan depan, insya Allah di Rabu malam deh. Rabu malam tanggal 25 tuh. Nah, lumayan panjang loh. Lebih sepekan waktunya. Jadi harapannya teman-teman bisa nyusul nih. Oh, kontennya udah ada 6. Minggu ini 3, minggu depan 3, atau minggu ini 4, bahkan minggu depannya 2 gitu kan. Jadi sebisa mungkin udah ada kontennya ya. Karena kalau nggak ada konten, teman-teman pertemuan semakin di diulur nih, semakin ke belakang kita, teman-teman sebenarnya makin ketinggalan. Walaupun bisa dapat recording ya, dapat recording itu ya sesuai yang aku ceritain ya, nggak akan bisa dapat prosesnya yang jadi masalah. Dan itu juga aku nggak bisa ngasih feedback secara penuh nantinya, walaupun kita grupnya masih tetap sama gitu kan. Itu yang akan jadi permasalahan. Kalau sekarang nih, mumpung sekarang masih ada 2 pertemuan, nah dalam 2 pertemuan itu kan aku bisa ngasih feedback lumayan banyak ya, kayak gitu. Oke deh, kalau begitu aku cukupkan sampai di sini. Thank you banget buat semuanya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Makasih Mas.